Perkenalkan, nama saya Yuleli Agustina Putri, NIM AAB117065, Angkatan 2017, Program Studi PBSI. Baik, di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang penyutradaraan. Memahami gaya naskah pertunjukan, tradisi teater berawal dari Yunani kuno. Akan tetapi, apabila kita menjumpai dengan detail dalam sebuah buku A History of the Theater Pia Sumanto 2001.212 menunjukkan bahwa naskah atau cerita yang diubah dalam festival drama berasal dari teks yang telah berusia 4000 sebelum Masehi di Mesir kuno. Pada tahun 496 sebelum Masehi di Yunani kuno, lahirlah seorang pencipta naskah yang bergenre tragedi. Nama penulis itu masih legendaris hingga saat ini. Nah, dari 1, 2, 3 judul karya yang ada, di 7 judul saja yang bisa diwariskan kepada dunia, yaitu Oedipus Sang Raja, Antigon, Ajak, Trainik, Elektra, Philoctetes, Oedipus di Kolonus, dan sebuah drama satir Inquilenti. Kemudian ada beberapa gaya naskah lainnya dalam teater, yaitu 1. Gaya realis. Nah, gaya realis itu adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian. Kemudian ada gaya surrealis. Nah, gaya surrealis itu adalah gaya yang meliputi sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar, dan jika ditampilkan citraannya, baik tokoh, setting, waktu, itu bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Kemudian ada gaya absurd. Gaya absurd sering dipahami dengan suatu hal yang tidak jelas. Nah, naskahnya bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua, dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Kemudian masuk pada gaya penentuan gaya pertunjukan. Nah, seorang sutradara begitu harus serius mengamati naskah yang pertama kali dia terima dalam sebuah pertunjukan. Kemudian imaji adalah kesadaran. Ketika seseorang sutradara melakukan proses pemunculan imaji tentang gambar sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Nah, kesadaran itu akan melalui beberapa tahap hingga imaji yang memunculkan hadir dengan detail dan sesuai dengan konsep yang tepat. Nah, pertama kali adalah memahami naskah. Seorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Nah, berikutnya masuk kepada beberapa ciri-ciri gaya pertunjukan tragedi klasik reali. Yang pertama, surrealis dan absurd sebagai berikut. Kemudian gaya pertunjukan realis. Gaya pertunjukan realis itu adalah gaya yang pertunjukannya bertolak dari detail-detail dalam kehidupan nyata, sehingga waktu, latar, setting yang ada di atas panggung harus menghadirkan waktu, latar, dan setting. Kemudian sesuai dengan kenyataan yang ditampilkan. Itulah sebabnya dalam pertunjukan realis seorang aktor harus mengabaikan kehadiran penonton, sebab ada dinding keempat yang dihadirkan dalam pertunjukan tersebut. Dinding keempat tersebut bertujuan untuk menyampaikan adanya jarak waktu antara waktu di atas panggung dengan waktu antara para penonton. Setting yang digunakan dalam pertunjukan realis
harus mampu menceritakan di mana peristiwa itu terjadi, pada tahun berapa, pada kondisi budaya yang seperti apa, dan pada kondisi sosial yang seperti apa. Nah, misalnya ketika tokoh dalam keadaan marah bisa disorot dengan lampu berwarna merah, atau ketika sedang suasana sedih bisa digunakan nuansa lampu yang redup. Pergerakan tokoh dalam pertunjukan surrealis pun tidak membutuhkan motivasi, akan tetapi pergerakan tokoh itu hadir sebagai bentuk dari ekspresi, atau gaya pertunjukan klasik seringkali dimainkan untuk menggarap naskah tragedi seperti Oedipus, Antigon, atau Romeo dan Juliet. Nah, gaya pemeranan yang digunakan adalah grand style dan dialog. Kemudian dilantunkan seperti layaknya orang berpuisi, sebab tujuan dari pertunjukan ini adalah mengindah-indahkan penampilan baik dari segi visual maupun audio. Nah, gaya pertunjukan musikal seperti pertunjukan teater yang bertolak dari gaya-gaya musik. Nah, dalam drama musikal biasanya hadir beberapa kelompok yang menyanyikan beberapa dialog yang berhubungan, antara lain merealisasikan konsep atau penyutradaraan dengan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi seperti menyusun jadwal pelantikan K5 yang terstruktur sampai latihan akhir dan pementasan.